Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem syaraf dan kontraksi otot. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah struktur neuron pada sistem syaraf, lalu ada mekanisme kerja sistem syaraf, struktur otot rangka, dan mekanisme kontraksi otot. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu struktur dan mekanisme sistem syaraf. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai struktur neuron. Neuron adalah unit kerja utama dari sistem syaraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari rangsangan. Neuron sendiri terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang berupa tonjolan yang bercabang-cabang. Berfungsi menerima impuls dari rangsangan dan meneruskannya ke bagian neuron lainnya. Yang kedua, ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya menuju ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus dan nukleolus. Lalu yang ketiga ada akson. Akson merupakan serabut sel yang panjang yang berfungsi membawa impuls dari badan sel menuju ke bagian neuron selanjutnya. Kemudian ada selubung mielin. Selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit atau akson yang diproduksi oleh sel glial. Selubung ini berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan kebocoran impuls serta mempercepat hantaran impuls. Kemudian ada sel syahwan. Sel syahwan ini merupakan sel yang mengelilingi selubung mielin dan yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, memberi nutrisi bagi neuri, serta membantu regenerasi neurit. Lalu kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier merupakan bagian di antara dua segmen selubung mielin yang berfungsi sebagai tempat loncatan dari penghantaran impuls. Selanjutnya ada terminal akson. Terminal akson berfungsi untuk mengumpulkan impuls-impuls yang diterima dari rangsangan. Lalu yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis merupakan celah penghubung antara neuron satu dengan yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja sistem syaraf. Ketika kita menyentuh benda panas, kita akan refleks merasa panas karena reseptor panas di ujung saraf bebas dari neuron sensorik akan mendeteksi adanya rangsangan dan mengirimkannya menuju ke interneuron. Kemudian dari interneuron akan mengirimkan sinyal menuju ke neuron motorik pada otot rangka, sehingga otot rangka akan berkontraksi dan mengalami gerak refleks menarik tangan. Penyampaian impuls dapat melalui dua cara, yaitu melalui membran sel dan melalui sinapsis. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena perbedaan potensial listrik di dalam dan di luar sel. Neuron mengalami tahap polarisasi atau istirahat ketika tidak terjadi rangsangan. Pada keadaan seperti ini, ion natrium berada di luar sel dan posisi ion kalium berada di dalam sel, sehingga pada bagian luar sel bermuatan positif dan pada bagian dalam sel bermuatan negatif. Kemudian, ketika terjadi rangsangan, neuron akan mengalami tahap depolarisasi atau sering disebut potensial aksi. Keadaan ini di mana saluran ion natrium akan terbuka dan mengakibatkan ion natrium berdifusi masuk ke dalam sel. Akibat depolarisasi potensial aksi tersebut, pada bagian kiri membran akan mengalami repolarisasi. Keadaan di mana ion kalium akan keluar melalui kanal potasium. Perpindahan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi depolarisasi akan menghasilkan
muatan sehingga impuls akan terhentar di sepanjang akson. Pada bagian akson terdapat dua bagian yang terselubung myelin dan tidak terselubung myelin. Pada bagian yang tidak terbungkus selubung myelin, terjadi penghantaran impuls secara polarisasi-depolarisasi yang menyebabkan perubahan muatan pada bagian luar yang awalnya positif menjadi negatif, sedang pada bagian dalam yang awalnya negatif menjadi positif, kemudian kembali ke posisi semula sampai di ujung. Setelah mengalami depolarisasi, neuron akan berada pada fase refraktori atau fase pemulihan. Kemudian pada bagian yang terbungkus selubung myelin, perambatan impuls atau perambatan salvatorik akan mengalami percepatan sehingga impuls dengan cepat sampai ke terminal akson. Impuls akan melompati bagian yang berselubung myelin untuk sampai di terminal akson dengan cepat. Setelah impuls sampai di terminal akson, impuls akan diteruskan menuju bagian lainnya melalui sinapsis. Ketika proses potensial aksi sudah sampai pada ujung neuron, kemudian neuron transmitter akan dilepas dengan eksositosis dari neuron ke celah sinap. Lalu, akan berikatan dengan sel reseptor yang melekat pada saluran ion, sehingga memungkinkan untuk impuls dapat disalurkan menuju ke saraf lainnya. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, saya akan membahas struktur dan mekanisme kontraksi otot. Yang pertama adalah struktur otot. Otot tersusun dari fasikulus yang di dalamnya mengandung banyak serabut otot. Kemudian, di dalam serabut otot terdapat sekumpulan sel yang berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Kemudian, serabut otot ini tersusun dari banyak myofibril. Di dalam myofibril terdapat banyak sarkomer yang berjajar. Kemudian, pada bagian sarkomer ini di dalamnya terdapat filamen tipis atau yang disebut dengan aktin dan filamen tebal disebut dengan miosin. Pada bagian miosin ini dibatasi oleh garis M. Kemudian pembatas antara aktin satu dengan aktin yang lainnya disebut dengan garis Z terletak pada bagian tepi sarkomer. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontraksi otot. Otot akan berkontraksi jika menerima sinyal dari saraf. Kontraksi otot terjadi ketika sinyal yang dibawa dari terminal akson sampai ke neuromuscular junction. Ini dimulai ketika ATP dihidrolisis menjadi ADP dan anorganik fosfat. Kemudian akan mengalami power stroke di mana kepala miosin terangkat dan berdekatan dengan binding set aktin membentuk cross break yang menyebabkan miosin dapat mendorong aktin menuju ke garis M sehingga sarkomer berdekatan atau memendek. Kemudian ADP dan anorganik fosfat akan terlepas ketika proses power stroke dan miosin tetap berdekatan dengan binding set sampai mendapat ATP baru selama sinyal rangsangan masih ada. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin pada aktin akan memblok terjadinya cross break pada binding set. Kemudian, ion kalsium akan berikatan dengan troponin ketika terdapat ATP dan level ion kalsium tinggi yang akan mengubah posisi tropomyosin sehingga
Miosin pada binding site akan terlihat sehingga terjadi cross break dan terjadi kontraksi lagi. Keadaan tersebut membuat sarkomer mendekat dan menyebabkan jarak antara garis M dan garis Z berdekatan. Ketika serabut otot berkontraksi secara serentak, akan menghasilkan sebuah gaya yang cukup untuk melakukan suatu gerak refleks. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.